nggak bisa. Karena aku kerja saat ini kan. Iya, betul. Yang itu juga kerja juga sih, cuman ya ini Tapi dulu kan sama-sama dukung perfilman Indonesia. Betul. Iya. Tepuk tangan buat perfilman Indonesia. Jadi di sini Kau ada- dan aku. jangan nyanyi kau. Ini kan ini aku langsung pen aja. Ini aku nggak mau kayak podcast yang lain gitu ya kan. Otot itu beda sama yang lain. Beda. Jadi aku pengen nanya nih. Kan uang transport kalian berapa? Nggak di situ. Jadi Itu terlalu personal. Itu sesi curhat ya di dalam layar aja bisa nggak sih? Ya, bentar bang, ini boleh diminum nggak? boleh lah. Ini enak kali Gua ini. nih kagak ada pisang goreng. Ya Ini sih, yang- apa kek gitu talem. Mau kau? Non makan kopi ada mau nggak kopi? sih? Non kopi. Pisang goreng ada? Mana? Pisang api kan di sini banyak jajanan sini. Ada. Siap, Kalau Bang. kalau Umi yang minta gawar kita cepet. Nasi Eh. bungkus mana nasi bungkus? Nggak, lo siapkan pizza goreng. Cepet. Enggak, emang biasanya kalau orang lagi galau tuh bawaannya laparan. Oh dia galau. Kok galau? Jadi tadi Ada masalah apa? Habis Lu lihat tuh bener-bener Abis- Lu tuh bener-bener ngebuk kamu nih. habis lihat trailer Assalamualaikum Baitullah kan kita baru rilis kan tadi. Iya. Langsung menangis dia. Aku tuh galau banget kayak. Kenapa? Tadi gimana rasanya lihat trailer? Gimana galau? Bagus banget gitu. Kalau sambil garuk-garuk gini kelihatan. Iya makanya. Kenapa garau-garau? Maksudnya kenapa galaunya ini? Ada hubungan sama film nggak ini? Galaunya? Oh iya. Gimana? Coachin lo? Maksudnya bagus banget. Kita kan belum ini pertama kali lihat kan. Kita sebagai pemain. Jadi poster pertama kali, trailer juga pertama kali. Jadi aku langsung kebawa emosinya sih. Emosinya Amira ya. Semua pemain. Oh, semua. Iya. Aku kira emosinya Amira tadi. Soalnya kok nangisnya beda gitu. Aku Agak-agak. sebagai sahabatnya. Oh iya. sahabat. Iya, Betul. jadi kan ngerasain rasanya Amira. Oke, aku pengen tanya nih. Ini karakternya kalau kau namanya siapa, Bang? Aku Bara Lolok. Bara Lolok. Ku tonton kalau nggak ada Lolok. Bara. Bara. Kalau Tisa? Bere. Bara bere. Kebetulan kita kalau Bara Berek Nah, keluar. gini, untung dia cantik gitu ya. Pengen kali mic ini ke kepalaku sendiri. Kalau Tisa ya, kalau Umi jadi siapa? Bara bere. Bara. Serius. Aku jadi Amel di sini ya. Amel. Aku jadi Amel. Amel. Umi. Jadi Michelle. Nah, Michelle itu kayaknya nama yang main kan kalau nggak Oh salah ya. iya, maksudnya Ada- ada Michelle, ada aku gitu loh. Aku Ica. Pede nggak? Ica pede. Ica pede kali itu. Ada sih, ada lagi yang Ica lebih Ica pakai gitu. Astagfirullah. Pakai maksudnya Astagfirullah. Bakso Libi. jangan ditangkap bang. Udah. Tapi Umi tuh kalau dari angle sini mukanya mirip loh sama Michelle. Masa? Judi. Coba dari sini, Coba dari sini. Aduh. Mirip loh, sumpah. Apa sih kalau Tisa sama Michelle lah dipuji. Enggak, kalau dari sini nih kayak Michelle gitu. Kalau Pas dari- deket ini kok kusel. Kayak kucel. Kau. Enggak cantik. Dulu aku sempat sayang sama Umi. Wow. Cuman kita beda keyakinan. Yakin Aku apa? yakin kali sama dia enggak. Gitu. Beda keyakinan. Tapi dari aku dapat bocoran nih. Katanya tuh di film ini banyak momen sunyi tapi kena kali. Kayak mana rasanya acting tanpa banyak kata tapi bisa menggerakkan hati penonton. Justru di situ susahnya. Ya itu kan itu namanya aktor ya. Nih teman-teman harus tahu, acting itu tidak harus berdialog, mata pun berdialog. Kayak mana kalau mata dialog tuh gini? Bisa banyak. Contoh, nggak, nih aku skenario nya. Lo, kau aktor. Oke, aktor nih. Kau aktor kan? Siap, aktor kan Kau lah. praktekkan tanpa dialog. Kau kelaparan 3 hari belum makan. Terus kemudian kau pengen marah tapi kau nangis. Gak gitu loh. Gak gitu. Coba Arbani. Aku nggak bisa sebenarnya. Itu Nah, kan- jangan, Bari jangan. Arbani coba acting jujur, mandang kosong, putus cinta. Nah, ayo. Waduh, janganlah. Kalau itu lebih jago Umi aktor Kuari. Coba Umi. Umi aktor Kuari. Umi Namanya aktor- itu, Bang. Sebenarnya nama aslinya itu Umi aktor Kuari. Coba Umi. Coba Umi. Apa? Yang tadi. Oh,
Kalau aktor itu bang nggak bisa melakukan sesuatu tanpa ada action. Oke. Roll kamera. Ini dia mata kosong ini, Mata kosong. putus. Mata kosong. Putus cinta, ditinggal nikah. Terus ini kayaknya nggak perlu acting nih, kayaknya nggak perlu nih, kayaknya nggak perlu ini. Mata kosong, ditinggal Coba. nikah. Lihat kamera. Lihat kamera. Roll kamera and action. Kok lucu? Ini cerita. Ini orang ini ketawa. Ini ceritanya sedih loh. Sedih. Bentar. Sabar nih, sabar. Jangan kebawa emosi. Ini teman, ceritanya teman kan? Oh, teman. Oh, teman. Gitu. Nah. Roll kamera and action. Di sini kau dan aku. Itunya apa? Itunya kenapa kau jadi sedih? Kenapa? Lah, emang nggak boleh tak antrum aja. Oh tantrum. Antrum sendiri. Apa pelampiasannya apa nggak ada? Iya marah tapi mau nangis gitu. Iya. Terus selesai dong. Nggak, aku lebih notice ke situnya loh. Tuh. Mbak, yang itunya nih, itu antara kayak jump scare gitu ya. Orang pas, oh sedih nih, pas kayak gitu. Wah, Nah itu ada jump scare. oh ada jump scare-nya. Tisa. Tisa. Coba bayangin Adul. Adul siapa? Kok Dul Adul? aja, Anya nggak usah. Dul Jailani. Dul. Anya nggak usah bang. Ayah, coba bayangin Dul tiba-tiba jadi Adul. Coba. Misalnya nih ada si Dul nih. Anak Kan? sekolahan. Lagi mancing dia, tiba-tiba datang Bang Adul, datang Sambil gitu. ketawa. Coba ekspresimu gimana? Ayo, roll. Awalnya kan nih kalau lihat Dul lagi mancing. Nah gini. Bisa kayaknya nggak bisa kepancing kalau nggak ada Action. enggak orang Yang mirip Dul. dan Adulnya. Coba Bang Lolo jadi Adul. Dul. Aku jadi Dul ya. Dul. Oke. Nah, jadi Adul kan Adul gitu. Terserah kau lah nih, jadi apa nih? Jadi ini Bani jadi Dul, Bani Nah. jadi Dul. Iya. Ya, Bani. Tapi Bani. Tapi ini ceritanya apa dulu? Ini mah Jumbo ini mah. Si Don. Kala nanti badai akan datang, angin akan buatmu. Ya Allah. Ya Allah. Oke, coba nih. Coba Tisa. ini. Ya, nih, Dul tiba-tiba masuk Bang Adul lagi mancing. apa urusannya? Ya mana tahu Bang Adul diajak mancing sama si Dul, apa salahnya sih? Oke. Oke, roll and action. Dul dulu nih, Dul mancing. Dul. Ini Dul. Ini Dul, ini Adul. Ya Dul. Dari sana. Dul kecebur kan? Kecebur dia. Dul cebur. Kecebur. Bangunnya Adul. Oh. Coba. Oh gitu. Komedi ya, jatuhnya komedi. Ya, kok tiba-tiba gini ya? Action. Kecebur. Buar. Apa sayang? Tepuk tangan dulu mereka bertiga. Oke aja. Ya Allah. Ya Allah. Kayak gini kan nyerdun ya. Ini kan kalau dengar-dengar dari trailernya juga dan kita udah bicara sama Pak Prabowo tadi. Enggak ada, bukan Bang. Bukan. Ini kan karakter utamanya ini tuh mengalami titik terendah dalam hidupnya nih. Nah, kalian pernah nggak dari Umi, Tisa, kalau Umi sedang ya, maaf, kalau On progress. Jangan aku nggak mau, nanti kita tanya. Oke. Gimana? Pernah nggak merasakan titik terendah sampai kayak nih ya? Aku pernah merasakan titik terendah itu sampai pernah saat itu nggak percaya sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Umi kenapa senyum-senyum? Kenapa senyum-senyum? Ini humble aja senyum. Oke. Kalian pernah nggak merasakan titik terendah sampai merasakan itu? Kalau Bani gimana? Satu-satu nih. Kalau siapa? Silakan Pak. Aman aja. Aman Pak. Aman Pak, terkendali Pak. Jalan.
Lolok jangan di jalan katanya. Bukan kita kan, kita nggak ganggu jalan. Iya, maksudnya kan abang-abang ini juga pengen nonton. Iya, pengen lihat Bang Lolo itu tadi. Pengen nengok inilah. Siapa? Bingung. Tiba-tiba ngeblank. Pak, tolong Pak ya. Ayo, Bang, ini gimana? Pernah nggak merasakan titik terendah dalam hidupmu sampai merasa menyalahkan Tuhan keadaan atau ya apalah itu? Aku pernah. Cuman aku berharap titik terendahku itu udah sempat kulalui dan aku nggak akan merasakan lagi ya titik terendah. Apa itu kalau boleh tahu? Ya udah pastilah ya. Cinta. Enggak, salah satu kehilangan orang tersayang kita. Orang tua. Almarhum Bapak. Iya, almarhum Bapak. Di situ sempat menyalahkan keadaan tapi alhamdulillahnya nggak sampai menyalahkan Tuhan, Allah. menyalahkan Tuhan gitu. Cuman menyalahkan keadaan dan menyalahkan diri sendiri, blaming kepada diri sendiri gitu. Iya. Kayak merasa pengen Harusnya aku nggak begini sehingga nggak kejadian, padahal semuanya itu kan terjadi, itu bahkan daun jatuh aja tuh kan Suratan takdir dia. betul gitu loh. Tapi berarti dalam hidupmu pas bapak meninggal tuh ya? Pas bapak meninggal dan aku harus menjadi tulang punggung keluarga gitu loh. Kau jadi tulang punggung, jadi punggung gini. Enggak dong. Cicak. Terus jadi ya otomatis jadi bapak udah nggak ada, aku harus jadi kepala Iya. kepala keluarga lah ya. Iya. Gitu loh. Wow. Memang macam-macam sih. Macam-macam. Aku dulu pernah sampai pas nggak bisa kentut lah, tuh susah kali itu, kayak ngerasakan kenapa sih aku nggak ini Iya. mukul kepala sendiri, kok tolong apa sih itu jadi masalahmu gitu, nggak penting gitu. Tapi itu masalah penting loh. besar itu. Itu masalah besar loh. besar itu. Iya sih, nggak bisa kentut ya. Iya. Nggak, kita nggak membahas kentut lagi nih. Ya keluar ke situ. Nah, kalau Tisa Biani Apa titik terendahmu? pernah apa tidak? Kalau pernah, apakah itu? Kalau tidak, ya sudah gitu. Gampang banget. Aman. Gampang banget. Aman dong. Ya kan? Gimana Tisa? Titik terendah aku tuh, kalau aku tuh sebagai manusia ngerasa lagi males banget ibadah. Oh, pernah. Ngerasa tuh kayak dalam satu hari tuh kok kayak males banget bangun sholat subuh, males banget sholat zuhur, males banget sholat asar, males banget sholat isya, dan sholat-sholat lainnya. Dan aku tuh ngerasa jadi manusia tuh yang gagal banget dan ngerasa berdosa banget sama Allah. Jadi di hari besoknya tuh kayak, ya Allah, kok aku tuh udah dikasih kehidupan, masih dikasih napas, masih dikasih keluarga yang utuh, masih dikasih ibaratnya rezeki, nikmat, ada pasangan yang selalu ada, teman yang selalu ada, tapi kok aku nggak bisa selalu ada kok loh buat engkau ya Allah gitu. Dan menurutku tuh aku kok kayak jadi manusia rendah banget gitu, dan aku ngerasa jadi sedih aja gitu, nangis mulu seharian, dan itu menurutku titik terendahku sih. Ada di satu momen. Dalam ya. Nah, itu kan masalah yang pernah kau jalani nih. Iya. Terus caranya bangkit? Berdiri. Iya, itu tahu, kita sama tahu. Kita berantem yuk, sini yuk. Sini. Apa bapaknya- salahnya? bapaknya Cara jangan- bangkit tinggal Iya. berdiri. Iya kan dia tadi Bapaknya juga jangan kepancing, kayak Pak. kayak tidak udah dikasih semuanya sama Allah, tapi dia kayak ngerasa nggak beribadah. Ya. Nah, itu permasalahan yang sudah kau lewatin. Itu udah lewati belum? Sometimes tuh bisa Balik lagi keulang-ulang. Nah, bangkitnya gimana? Soalnya aku masih di posisi itu. Itu. Makanya aku pengen tahu Jadi itu. kita semua pasti bakal ngalamin deh kak. Iya. Kayaknya kadang momen-momen itu tuh bisa naik turun kan. Iya betul. naik turun. Iman turun. Iman. Dan aku tuh ngerasa wah itu jadi momen yang kadang bisa bikin aku tuh jadi sedih banget tuh di satu hari itu. Berarti titik baliknya saat itu Dul. Enggak. Enggak ke situ. Iya, maksudnya apa ininya? pengen poinnya, tapi- Cara BEP-nya. Nyimak gak sih? Iya. Orang nanya tapi kagak nyimak. Tapi emang harus ada motivasi sih supaya bisa bangkit kan. Entah itu ngelihat satu video atau bisa dengar dari motivasi orang terdekat. Cuman sih balik lagi kayaknya harus dari diri sendiri juga sih yang Iya. mulai gitu, karena udah dikasih motivasi positif tapi kalau dari diri kita sendiri nggak memulai percuma juga kan. Sama aja ya. Tidak binafsik.
Iya, unjur makola wala tanjur makola. Artinya tuh. Kenapa di situ loh unsur makola atau mangkola? Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Bukan itu dong. Bukan itu ya. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Benar, setuju. Oke, sekarang Bani. Ini Ya, aku kalau enggak. Umi, aku takut karena tadi waktu pas Tisal menjelasin matanya berair-air, aku takut nanyanya. Kenapa kau? Dikelilipan. Perih aja perih pakai soplen kan. Oh. Iya, Gimana, kan tadi. Umi? Oh iya lagi. Iya kan? Bener kan? Coba tolong disorot matanya Umi. Matanya Umi tolong disorot. Makanya- Matanya Umi. Makanya Matanya nih, Umi. aku sebenarnya nggak mau nanya Ini ini. aku ketawa tapi nangis. Itu makanya. Ya. Gimana Umi mau menjawab? Nggak, gini, Umi, keluarkan apa isi hati kau. Siapa tahu keluarga kau melihat kan? Siapa tahu dia menonton. Saya sampaikan. Gimana? Yaudah, ini aku kembalikan sama Umi. Mau jawab enggak? Umi mau jawab apa enggak atau kita next? Karena aku nih dari pas Tisa jelasin, aku nyimak Tisa, tapi kenapa aku nggak bisa nyimak kali? Karena aku lihat matamu. Aku nggak mau. Pertanyaannya apa? Karena kata Titik mamaku, rendah. jangan buat cewek nangis. Kenapa? Rezekiku nggak akan lancar. Iya, Bagus betul. ini. Iya makanya. Iya. Oh, kepancing guys, kepancing guys. Ada yang kepancing. Kamu ke situ. Panas sudah. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Enggak, kan ini filmnya menceritakan bagaimana kita bisa menghargai seseorang gitu. Oke. Oh berarti Umi ngerasain apa? Oh, ini titik terendah. Ya. Pernah ya? Sedang nih. Apa sih aku? Enggak gini. Yaudah. Umi, iya. Umi mau jawab apa enggak? Mau Atau jawab. kita Ya, gimana? udah lanjut. Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Mi. Sekali-sekali di skip Mi, nggak apa-apa. Mi, kalau oh skip udah nggak apa. Skip. Oke. Sekarang kita, yaudah. Aku yaudah. Bang Albi mau nanya lah dulu lah, Bang nanya aku. Nyesat hatiku. Oke, kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi ya. Kan di film ini kan solidarity antar wanita itu kuat ya. Di real life, siapa perempuan yang paling banyak bantu kalian bangkit pas lagi down? Siapa sosok wanita yang selalu ada buat kalian pas lagi down? Tisu. Aku sih mama ya. Mama terus sahabat cewek aku, tapi yang benar-benar bikin aku kuat dan alasan aku bisa bertahan sampai sekarang sih mama. Mama. Kadang kalau lagi ngerasa sedih, kadang kalau lagi ngerasa down banget gitu. Aku punya nama sendiri namanya emergency hug. Jadi kayak bener-bener urgent banget yang pengen dipeluk gitu. Dan menurut aku pelukannya mama tuh bisa bener-bener bikin aku Menenangkan. tenang. Oke, Gitu. Umi, lihat kamera, sampaikan buat mama. Mama kasih apa? Mamanya Mama Dede gak? Lucu Tisa. Tisa. Tisa udah mulai. Tisa. Mama Dede, Mama Didi. Mama gigi. Udah mulai Tisa. Tisa. Gini ya Mbak ya. Gini. Kau kan udah cantik nih. Jangan lucu. Kerjaanku habis. Tolong. Iya, ntar gue Ini aja nih, Bani kalau mau ngelucu ku hantam nih. Ganteng lucu apa kerjaanku? Jangan. Kita udah bagi-bagi nih. Iya, Ya, iya. kalau bagi rezeki aja lah. gimana? Apa? Iya. Mama ya, Mama. Mama. Sahabat cewek yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Makanya aku lumayan di film ini kan aku sebagai sahabatnya Amira kan, sebagai sahabatnya Michelle Judith gitu. Itu aku ngerasain banget rasanya kalau sendirian, nggak punya tujuan, nggak tahu harus ngapain. Harus banget punya seseorang yang kayak Ica sebagai sahabat yang kayak nangkep Amira balik buat berada di jalannya, jalan yang benar dan kembali ke Allah. Oke. Ini aku asumsikan gini. Berarti karaktermu ini adalah emergency haknya si Amira. Amira. Nah, Iya. pertanyaan aku nih agak Iya. sedikit nih. Iya. Waktu pas itu kejadian yang ini udah berlangsung apa gimana tuh? Loh, Maksudnya kau membutuhkan hak emergensi tapi kau menjadi itu gimana? Boleh nggak itu kutanya? Kenapa ke sana Lala? Boleh. Boleh ya? Gimana? Kenapa
Itu kan pertempuran hati ya kan? Masalahku Iya, personal, iya. butuh emergency hack gitu. Iya, maksudnya butuh. Iya kan maksudnya si karakternya yang kau Ica. bawa Ica itu menjadi emergency hub. Iya. Ya. Nah, sementara si Umi, Umi ini iya. kan sedang butuh. Iya. Itu gimana tuh melawannya? Sementara kau harus dituntut menjadi aktor yang profesional. Enggak, jadi justru pas film ini itu tidak nggak relate. Oh. Gini, syutingnya pas belum syuting, relate. belum ada kejadian lah gitu. Tapi setelah syuting mau promo Kejadian. Oke. Jadi berasa lah. Aku kok deg-degan ya pas nanya ke kau ya Umi karena aku tahu gitu maksudnya bukan masalahnya cuman dari matamu dari mata senyum langsung tapi joget dia tema itu. enggak senyum tapi matanya Iya. tuh sedih. Aku kayak gimana gitu. Nah kalau Tisa siapa? Ya pasti kan selain mama, kakak kakakku Oke. di antara dua orang itu karena aku sekarang hidup cuma sama mereka berdua, sisanya mereka berdua juga tidak ada sosok lelaki di hidupku, maksudnya yang as a family ya gitu. Jadi pastinya kita bertiga harus menjadi trio yang emang benar-benar bisa menjadi perempuan yang berdiri di kaki kita masing-masing gitu. Harus menjadi lelaki juga buat diri kita masing-masing gitu. Nah ini aku yang pertanyaan aku tuh gini, macam-macam orang tuh kan beda-beda. Cara waktu pas membutuhkan itu kalian ngomongnya tuh gimana sih? Ma peluk gitu, enggak? Atau Kalau mama iya. atau kakak itu tahu? Oh kalau kau langsung Kalau ngomong? aku iya, aku kayak Ma boleh peluk gak gitu? Atau kayak Pasti mama udah paham lah itu. Iya, Ma peluk aku dong gitu. Ma minta duit gitu ya. Nah. Enggak, kan udah enggak itu. Umi. udah gede, Eh, udah gede. Umi. Apa sih Asbun itu? Silakan Pak Mara. Ntar lu, tadi kan Umi bilang mau peluk. Kenapa Lolo nanya gitu? Lolo sama mama kau almarhumah kayak mana lo? Hah? Kayak gitu? Ngomong dalam hati aja lah. Sampai meringkuk kayak gini. Nggak bisa kalau lagi ku peluk kau ya mak gitu. Nah ini Tapi sebelumnya maksudnya sebelumnya mungkin. ini harus tahu semuanya. Lolo ini adalah tipikal orang yang sangat sayang dengan ibunya. Iya. Masya Allah, green flag-nya. Nangis. Nangis. Kita panggilkan Mama Lolo. Udah ada. Aduh bilang Kalau datang aku deg-degan. Kita pun sama. Kalau Tisa ngomong atau Mama udah tahu kode-kodenya saat dipeluk. Enggak sih, aku tuh orangnya tipe orang yang bahkan ke semua orang. Aku tuh kalau lagi sedih tuh nggak perlu nunjukin kalau nggak perlu ngungkapin kalau aku Tapi lagi tahu. sedih. Tapi orang pasti tahu lah gitu kalau aku sedih. Termasuk Dul. Iya. Oh, bagus juga Dul jadi laki-laki ya. Kenapa? Aku kadang sering miss aku sama istriku. Kenapa? Nggak tahu aku disedih apa enggak. Main game aja aku. Baru nanti ayah Raja nggak sayang sama aku. Ya salahku apa? Ngomong. Makanya kalau lo tuh harus lebih peka dong. Nah, mohon maaf, kalian bilang apa tadi? Peka. Laki-laki harus peka. Mohon maaf, laki-laki bukan dukun. Betul. Laki-laki bukan dukun, perempuan dikasih mulut kasih tahu. Sambil curhatnya ada istrinya. Bukan dong. Nah, itu kan tadi perempuan. Sekarang kita tanya laki-laki. Arbani, siapa perempuan itu? Udah pasti ibuku ada di situ. Oke. Mana? Itu Halo, mamaku. Tante. Udah pasti. Ya aku ngomong nggak sih? Ma peluk, aku lagi sedih. Nggak mungkin dong. Aku tuh Nggak mungkin kan? enggak. Aku sama pacarku aja nggak ngomong kayak gitu. Aku emang orangnya nggak vokal masalah apa yang aku rasa sebenarnya. Tapi sama aku kok ngomong? Hah? Sama aku kok ngomong? Yang mana ya? Ini ada rahasia berdua nih kalian nih. Nggak ada. Aku memang nggak vokal orangnya soal apa yang lagi aku rasa gitu. Cuman baik mamaku, baik pacarku atau adikku sendiri pun mereka langsung mengerti apa yang sedang aku rasakan. Jadi kalau misalnya aku lagi ada yang nggak enak di hati gitu, mereka pasti Notice lah ya. Berarti kau sehari-hari orangnya rame.
rame dan Berarti ketika itu ada masalah langsung kerasa gitu ya. kerasa. Oh. Nah, lo kalau kau lo pernah nggak lo Apa? mendem sendiri terus ada orang yang notice dengan masalah kau? Enggak. Karena aku bermuka dua, Bang. Tapi bukannya laki-laki tidak bercerita. Iya, tiba-tiba Iya. terberak aja gitu. Itu mah mules. Iya. Ini di sini dari kalian waktu pas reading hari pertama atau kedua pas mendalamin karakternya ada miss gitu nggak? Ada Apa? Aduh, kok Mules. ini scene ini kok bikin nangis ya? Karena aku ada beberapa waktu pas aku reading itu bulu kuduku merinding. Kenapa? Ya karena scene-nya sedih gitu. Kalau kalian waktu pas reading itu ada nggak ya? Ada banget, Ada. ada banget. Bahkan Pas reading ini. iya pas reading, kita big reading pun semuanya tuh nangis. Mau itu bukan scene-nya dia, misalnya bukan scene aku, tapi ya kita ngerasain energi dari skrip aja tuh udah berasa gitu loh. Kalian dipukulin sutradara enggak kan? Enggak, Enggak, jadi Bu Hadra baik banget kok sama gitu. oh, itu pas skrip berarti kuat kali skripnya ini. Kuat banget sih. Oh. Ditambah yang main kan ada Michelle Tisa Yudi, Biani. ada Tisa Biani, Iya, Umi, ya. ada Umi aktor Quarry. Umi aktor Quarry gitu ya. Nah, tapi ini ada juga nih beberapa orang yang gue tanya pas dibaca reading dia mewek, tapi waktu pas di set tidak. Reading mewek, Iya, di set enggak? iya, padahal scene yang sama. Karena sudah habis rasanya di situ. Ada Ada nggak? nggak? Kalau aku sih enggak ya. Kalau Desa Enggak, biasanya tuh kalau di reading emang ada beberapa part yang kita tahan-tahan ya. Kenapa? Iya, karena kita nggak mau full. Oh, emosionalnya, oh grafiknya. Keluarin biar pas di set ya udah kita keluarin semua tuh emosinya gitu. Kadang bisa netes gitu aja tuh karena kayak ih sedih kali gitu. Di depannya ada bawang. Ya. Wah, lucu, gratis. Tapi, ntar lu. Lucu terus Anda ya, Mbak. Mbak, kan udah saya warning tadi. Nih, ini telepon juga nih Sidul nih. Tiba-tiba ada bawang. Tiba-tiba ada bawang. Tapi kan ada tuh adegan nangis ya kan? Adegan nangis, mewek nih. Terus abis cut tiba-tiba ketawa, ada nggak yang begitu? Itu psikopat namanya, Mas. Itu psikopat tuh. Joker kau ya? Joker. Enggak sih kayaknya. Kan nggak ada aja gitu kan nangis dia deep terus udah cut. Kok nangis ketawa gitu ada nggak? Kalau di kita kayaknya enggak ya. Kayak langsung ketawa banget. Malah Tapi- ke bawah terus nangisnya. Ke bawah berapa Ke bawah. hari? Berapa hari? Enggak sampai berhari-hari mas. Bulan ya, sebulannya. Dua tahun. Pas adegan di Baitullahnya. Gimana? Boleh nggak sih spoiler? Boleh dikit-dikit kali ya. Jadi ada Boleh. scene di Baitullah. Aku sama Kak Bani nggak bisa Oke. diceritain adegannya seperti apa. Ya. Oke. Pokoknya intinya pokoknya sedih lah. Oke. Kalian berangkat ke Mekah nih? Iya. Jadi yang berangkat tuh Kak Bani, Tisa dan Michelle. Kak Michelle. Kau? Tiga. Berarti Kau? tiga. Aku Kau enggak. di bandara? Iya aku dada aja. Oh. Videoin dah. Abis Dada. itu videoin. Jadi ya. Sebenarnya aku ngerasa tuh kalau pas di Baitullah tanpa kita Rasa-rasain. mengusahakan rasa Iya. sedih itu Udah keluar udah keluar sendiri. itu saja Iya. gitu tanpa effort karena rasa terharunya itu ngelihat Ka'bah di depan mata kita sendiri gitu. Ya lagi Kenapa, pernah kenapa? begitu. Pernah kan? Iya. Pernah. Dan tanpa sebab aku nggak tahu dan nih aku masih SMA kecil digendong di pegang tangan mamaku gini. Kecil ini SMA. Segini bang. Kirain kecil Oke. banget. Jadi kita umroh, aku nemenin mamaku. Kita jalan terus di depan mataku tuh Ka'bah yang pernah aku tengok cuman di gambar. Iya. Aku tengok gini, nangis tiba-tiba gini. Kok aku nangis mah? Ya nggak tahu kata mamaku gitu. Karena nggak tanpa sebab nangis. Kalau kau kayak mana bang? Sama. Itu kira-kira kenapa bang? Kalau aku waktu itu ngerasainnya kayak aku nih manusia yang punya dosa kok masih bisa dipanggil ke sini ya. Jadi kayak baik banget ya. Karena Allah. kau seumur itu kan, baru nih. Umur berapa? 2019. SMK, Iya. SMP. Oh enggak dong, aku udah lulus kuliah. SD. Lulus. TK. Aku enggak kuliah. 19. Iya maksudku dia udah bisa berpikir. Aku tuh SMA kayaknya nggak ada pikir dosa apa, itu nggak pernah kan cuma
kok nangis sih gitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa tuh? Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa kita ini gelisah semua nih, ini penuh masalah semua. Ketika datang ke Baitullah, datang ke sana, Allah Subhanahu wa taala merindukan hati kita. Allah yang rindu. Allah yang rindu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, balik kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, yang meridai apa yang diridai. Fadkhuli fi ibadi, maka berkumpullah bersama orang-orang beribadah kepadaku. Fadkhuli jannati, maka berkumpul dalam surgaku. Artinya apa? Di sini adalah maunya Allah. Kita berangkat ke sana, datang ke sana itu maunya Allah, bukan maunya kita. Kisahnya mereka syuting, hakikatnya Allah rindu kepada mereka. Oh, rezeki kali kayaknya. Aku belum dipanggil lagi nih. Maksudnya bukan dipanggil ke Baitullah. Baitullah, bukan panggil itu. Kemudian di sini semuanya setelah menonton film Assalamualaikum Baitullah dimudahkan ya. Amin. Assalamualaikum Baitullah. Amin. Dan dipanggil sama Allah. Amin ya Rabb. Amin. Film ini kan banyak ngomongin masalah ikhlas ya. Kalau kalian sendiri, ikhlas itu artinya apa sih? Apa yang definisi dari ikhlas menurut kalian? Bukan definisi dari buku ya. Ikhlas menurut kalian itu apa? Di sini kan menceritakan di film masalah ikhlas. Menurut kalian ikhlas itu apa? Aku pertanyaan ini tuh kok aku nggak berani nengok Umi ya. Dia tengok ikhlas itu bla 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 bla, Umi nengok aku. Nggak berani nengok dia. Ini soalnya berkaitan terus sama Oke, kita mulai. Kita Bani dulu. Bani. Ikhlas menurutmu apa nih, Ban? Jangan yang sesuai yang pernah kau baca nih. Ya. Feelingmu aja. Tapi ya feelingku aja, menurutku aja. Iya. Ikhlas itu niatan kita terhadap sesuatu. Misalnya kita melakukan sesuatu baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, itu kita ikhlas, itu kita nggak mengharapkan feedback apa-apa. Jadi memang kayak ya udah aku emang ikhlas aja. Misalnya aku aku mau sholat, aku mau beramal, ya aku ikhlas buat Allah gitu. Termasuk di film ini. Termasuk di film ini. Berarti kau ada bayar? Enggak dong. Enggak. Aku Itu kalau di ikhlas tuh misalnya gini, aku nawarin, aku beliin kau minum, ya kan? Aku beliin kau minum, aku nggak mengharapkan kau untuk next time kau yang traktir aku minum. Karena pengen baik aja udah. Karena pengen baik aja gitu, pengen berbuat baik aja. Oke. Gitu. Cuman Bang, di film ini tuh menurutku mengajarkan kita untuk juga ridho menerima apa yang terjadi di hidup kita. Karena Ridho menerima apa yang terjadi. Kita terima apa yang telah terjadi di hidup kita dan kita percaya bahwa next pasti ada hikmahnya kok. karena Di balik kesulitan ada kemudahan. betul. Karena Allah itu akan memberikan apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau mau, ya kan? Ya kan? Apa? Allah memberikan apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau mau. Udah cocok kan gantiin Alfi kan? Tadi tuh dibilang Bani, ikhlas itu adalah ridho apa yang telah diberikan. Niat ridho Menerima apa yang takdir. Itu bahasa lainnya al-afiyah. Selamat dari protes kepada Allah Ta'ala. tidak mengeluh. Iya. Tidak mengeluh. Lanjut Tisa. Kalau Tisa, ikhlas menurut Tisa Menerima ketetapannya aja sih gitu, karena aku yakin setiap manusia tuh pasti pernah ngerasa sedih, pasti pernah ngerasa marah, pasti pernah ngerasa bahagia juga gitu. Jadi apa yang akan terjadi di kehidupan yang akan datang, kita harus tetap menerima. Kenapa? Karena ini semuanya titipan. Begitu pula juga orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, dan diri kita sendiri itu juga adalah titipan gitu. Makanya harus tetap menerima apa yang akan diberikan Tuhan gitu. Oke. Umi. Apa ikhlas? Iya. Ikhlas tuh sebenarnya sampai sekarang masih nggak tahu ikhlas tuh apa, tapi kayaknya lebih ke punya hati yang lapang, punya hati yang besar untuk menerima semuanya tanpa marah, tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan gitu. Pokoknya apa yang sudah ditetapkan sama Allah itu yang terbaik gitu, dan percaya akan hal itu. Oke. Tar dulu. Nih Umi, aku nanya Umi nih.
Kalau kau ada di posisi karakter utama yang dihianati, Yang ditinggal, ditinggalin, yang kau bakal ngapain? ini Posisinya Amira berarti ya. Posisi ini Amira. ini kan Amira ini kalau setahu aku nih, ini kan sakit kali ini kan, ditinggalin, disakitin. Apa ya? Kau dulu Mi. Aku. Aku kayaknya nggak kuat sih. Aku ya. Kenapa? Cerita lah. Apa enggak? Kenapa Kayaknya aku nggak nggak kuat? bakalan kuat menjadi sosok Amira. Kenapa? Karena masalahnya datangnya begitu bertubi-tubi. Satu masalah belum kelar, masalah ini udah datang lagi, masalah ini datang lagi. Tapi apa ya? Jujur. Di film ini tuh aku bisa ngerasain banget rasanya Amira, emosionalnya Amira, sakitnya Amira, hancurnya Amira, mempertanyakan banyak halnya gitu. Sembuhnya itu aku lumayan bisa merasakan gitu. Karena kau sekarang ada di posisi itu. Apa? Gak usah ditekan dong. Oke, maaf Udah dong. itu taruh di highlight, Pak. Itu Oke. jangan. Iya kali ya, Umi gitu kali ya. Gitu kali. Oke, Iya, Pak. gitu. Oke, Tisa. Pernah kalau seandainya nih jadi Amira gitu. Amira ini kakakmu ceritanya ya? Oh, enggak, teman. Teman. Oke. Makanya lo nonton lo. Hah? Nonton makanya. Nonton aku tadi kan udah kasih tahu. Ini biar nanya aja nih. Oh, iya. Udah tahu ke semuanya. Gimana, kuat nggak Tisa? Aduh, kalau bisa sih jangan sampai ngalamin ya. Oh, Karena berarti sakit kali ya. sakit kali lah aku. Oh, ma orang Medan kok tiba-tiba. Oke, Sakit cuman. kali. Pada saat aku pertama kali melihat trailernya, aku ngerasa betapa pedihnya Amira menahan rasa sakit itu ketika melihat orang yang dia sayang berbicara setega itu gitu. Bicaranya apa? Dia bilang kalau aku pingin punya anak, tapi kamu tidak bisa memberikan aku anak. Aku makanya apa ya, ibaratnya kayak ya udah aku mau pergi dari kamu. Kayak aku sedih aja gitu. Sedih aja deh pokoknya ngelihat ekspresinya Kak Michelle juga mewakili perasaan Amira-Amira di luar sana. Merinding aku sumpah. Bahkan Kak Michelle juga nggak kuat kan meranin Amira. Iya, Oh, iya? Iya. kayaknya Oh. Nggak bisa dan perasaannya nggak enak pas meranin Amira. sedih sih gitu. Nah, tapi di sini ada dia bangkit kan? Oke, nonton aja ya. Nonton aja. Dan di sini kita pastikan penonton bakal banyak dapat pelajaran ya. Pasti, Bagaimana menyikapin saat jatuh dan bagaimana berproses untuk saat bangkit. Setuju. Gitu. Bani, Apa? sanggup kok. Kok kan laki-laki nih. Tiba-tiba kok jadi perempuan gitu, jadi Amira. Kayaknya Itu nggak maksudnya kejadian-kejadian gitu. Kayaknya nggak akan sanggup sih. Ini penasaran aku. Karena dia nggak punya siapa-siapa lagi. Ini yang di sini jadi penasaran nggak sih? Nih, 2 perempuan dan 1 laki-laki sampai bilang nggak sanggup menjadi Amira. Kalian penasaran nggak sih? Seberat apa di Amira tuh? Tanggal berapa nih? Tanggal 17 Juli. 17 Juli tahun 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Kalian akan melihat perjuangan seorang Amira dari jatuhnya sampai Bangkit lagi. nontonnya. Oke? Aku penasaran Mantap. nih. Terima kasih Makasih Arbani. Terima kasih Bang Bani, Aldi, Bang Lolo. Tisa, Terima Umi, kasih, makasih terima banyak. kasih banyak, Umi, Kakak. pesan aku Iya. jangan dalam-dalam, Iya. nanti susah keluar. Iya. Iya, semoga ada yang narik aku buat keluar. Amin. Ya Amin. Allah. Amin ya Allah. Semoga film Assalamualaikum Baitullah ini berkah Amin. untuk pemain yang nonton dan Bani, Tisa dan Umi selalu lancar rezekinya. Yes, dan Amin, mudah-mudahan amin, ya Allah. diberangkatin kita untuk umroh insya Allah. Amin. Makasih banyak. Mungkin kita bareng-bareng ngomong sekali lagi. Jangan lupa Jangan lupa saksikan. nonton. Jangan lupa saksikan Assalamualaikum Baitullah. 17 Juli 2025. Di seluruh bioskop Indonesia. Yeay! Tepuk tangan untuk mereka. Don't go anywhere.
aku minta kita semua berdiri. Ini closing, makasih banyak. Tepuk tangan buat kalian semua yang udah hadir.